ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء. فينبغي maka sepatutnya bagi setiap orang yang Islam, sepatutnya bagi orang Islam an yashtagila bahwa bersibuk fi jami'i awqatihi di seluruh waktu-waktunya. Sepatutnya bagi orang Islam bahwa bersibuk dia di seluruh waktu-waktunya bidzikrillah dengan mengingat Allah. Bidzikrillah ta'ala dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzikrillah ta'ala dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad du'a dan berdoa. Wat tadarru' dan khusyuk atau tunduk. Wa qiraatil Qur'an dan baca Al-Qur'an. Wa shadaqatid dafi'ati lil bala dan sedekah ad-dafi'ati lil bala yang menolak bagi musibah. Sedekah yang menolak bagi musibah. Wassalat sembahyang. Wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Wa yas'alullaha ta'ala dia meminta kepada Allah Ta'ala. Wa yas'alullaha ta'ala dia meminta kepada Allah Ta'ala al-'afwa kemaafan wal 'afiyata kaafiatan fid dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat. Minta kemaafan kepada Allah, kemaafan pada di dunia dan kemaafan pada di akhirat. Minta keafiatan selagi di dunia dan keafiatan selagi di akhirat. Liyasunallahu anhu ta'ala al-balaa wal afati. Agar menjagakan Allah anhu dari dia al-balaa akan musibah wal afati dan penyakit. Ya, bukan minta mantra-mantra kemarin kepada dukun ya kan. Mintalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Napanya aja minta kepada Allah. Terhindar daripada musibah, minta kepada Allah. Apa amalannya? Di antara amalannya sedekah. Berdoa, beramal baik. Dari karena itu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, selagi Nabi Muhammad ibadah di Gua Hira beberapa malam, kholwat, menyendiri, tak ada orang di situ dalam kegelapan gua. Tiba-tiba datang sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dialah malaikat Jibril. Gemetar Rasulullah mendapatkan wahyu pertama disampaikan oleh makhluk yang tidak pernah dijumpainya satu kali pun. Kata Jibril, "Iqra." Kata ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca, bukan orang yang termasuk pandai membaca.
Ulang Jibril, Iqra, baca. Jawab Nabi dengan jawab yang sama, aku tidak bisa membaca, bukan orang yang termasuk bisa membaca. Tanya Jibril lagi, Iqra. Jawaban Nabi tetap sama. Baru yang keempat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh Nabi untuk meniru apa yang dibacakan malaikat Jibril. Turun Nabi Muhammad, perasaan gemetar, jantung berdegup kencang, badan gemetar merinding karena jumpa dengan makhluk yang belum sekalipun dia jumpai. Datang kepada Sayyidah Khadijah. Diceritakan kepada Sayyidah Khadijah beberapa saat setelah Nabi tidak mampu membicarakannya. Nabi ketika sampai di rumah hanya bisa berkata, selimuti olehmu akan daku, selimuti aku, selimuti aku. Ya kan? Nabi hanya bisa minta selimuti, tidak bisa menceritakan apa kejadiannya. Lalu setelah beberapa saat baru Nabi bisa menceritakan kejadian sebenarnya. Mendengar cerita Siti Khadijah, apa jawabannya? Kalla, sekali-kali tidak mungkin Allah menghinakan engkau. Kenapa? Allah tidak mungkin mengasihi engkau musibah. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Jawabannya sederhana. Pian ini orang yang ketujuh menyambung tali kekeluargaan. Itu diantara amalan yang kada mungkin Allah timpakan musibah. Wa tahmilul kalla. Pian ini orang yang suka menanggung beban orang lain. Ya kah? Nah, jadi dengan amalan-amalan itu Siti Khadijah berkeyakinan pian kada mungkin mendapatkan musibah. Kada mungkin mendapat bala. Nah, jadi yang pian alami ini apa? Liraf'id darajat, untuk meninggikan derajat Nabi, kemuliaan Nabi di sisi Allah. Orang beriman juga mendapatkan ujian. Orang beriman ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang baik, ada yang jahat. Keduanya sama, bisa mendapatkan kesusahan selagi di dalam hidup. Perbedaan, kalau orang yang soleh mendapatkan ujian, itu untuk meninggikan tingkatannya di sisi Allah atau untuk menghapuskan dosa-dosanya. Adapun orang yang fasik mendapatkan musibah sebagai azab selagi di dunia. Ya kah? Sama aja. Zohirnya sama aja. Sama-sama dia mendapatkan yakannya tuh sama-sama yakannya kebanjiran sama aja. Rumah guru gen kebanjiran juga ya kah? Rumah yang kada guru ya kebanjiran juga. Kebakaran sama aja. Rumah orang soleh kebakaran, rumah orang biasa pun kebakaran, tapi berbeda di sisi Allah. Ada yang kebakaran itu bentuk untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah. Ada yang kebakaran itu adalah sebagai bala dikarenakan telah melakukan maksiat. Kalau misalkan solih kebal daripada ujian, kada. Makin solih makin ganal ujiannya. Asyaddukum balaan al-anbiya'u summal awliya'u summal amsalu fal amsalu. Yang paling berat ujian selagi di dunia, siapa yang paling berat ujian di dunia? Itu nabi-nabi. Di antara nabi-nabi yang 25, siapa yang paling berat ujiannya? Itu yang disebut ulul azmi, 5 orangnya. Urutan pertama Nabi Muhammad. Yang paling berat ujiannya. Jangan hingga kesusuban aja sudah perasa paling menderita di dunia ini. Ya. Hanya inggan garing aja sudah hendak mencari tali, hendak bergantung di pohon lombok. Gantung. Bunuh diri indah ya. Mana nyawa bergantung pohon lombok ya kan. Ya. Semingguan bergantung kada mati ya kan. Pohon lombok. Nah, lagi pulang apa? Fa inna man ruziqa du'a lam yuhramil ijabah.
Sesungguhnya orang yang diberi rizki doa, orang yang dianugerahi doa, maka tidak terhalang dari ijabah. Orang yang dikasih rizki Allah berupa berdoa, dia tidak terhalang dari ijabah. Apa arti ijabah? Jawaban Allah. Apabila ikam tergerak hati ikam untuk berdoa, itu sudah ada tanda Allah akan memberi apa yang ikam pinta. Apabila hati ikam tidak tergerak untuk berdoa, berarti tanda pun ikam kada dibari. Hari ini apa yang rajin kita ucapkan kepada Allah? Ada yang berdoa, ya Allah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan ulun ilmu. Ada yang berdoa, Allahumma wassi' arzaki. Ya Allah, luaskan rezeki ulun. Ada yang berdoa, Allahumma sahih jasadi, sehatkan badan ulun. Bila kita sudah tergerak hati kita untuk berdoa, itu ada tanda kita akan diberikan Allah apa yang kita doakan. Akan tetapi bila kita berdoa lalu kada kabul apa yang kita doakan, bukan berarti Allah tidak menjawab. Allah jawab doa kita. Tapi bisa jadi jawabannya dengan jawaban yang lain. Umpama ikam minta sugih, ya Allah kasih ulun kekayaan. 10 tahun berdoa kada dikasih kaya oleh Allah. Tapi diganti Allah dengan cara yang lain. Umpama orang yang minta sugih sekalinya malah dibari alim. Ada yang minta alim sekalinya kada dibari alim. Padahal ngaji aja, padahal sekolah aja. Yang dikasih Allah kekayaan. Nah, itu tergantung dengan apa yang baik bagi kita. Ya kah? Jadi jangan memaksakan kalau berdoa harus kabul. Ini kabul aja. Cuma jangan kabulnya harus kehendak seorang. Biarkanlah Allah mengabulkan dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Cara Allah baik, cara kita belum tentu Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kau membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Nah, jadi biarkan Allah yang ngabulkan dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Jadi fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata. Jika musibah itu ditentukan, sudah ditakdirkan. Jika bala itu sudah ditakdirkan, yusibuhu, maka pasti menimpanya. La mahalah. Tidak mustahil. Kalau sudah memang tulisannya hari ini tuh kena ujian, pasti kena ujian. Kemanapun kita hendak bertambah, kada harapan meleset. Nah, akan tetapi sarannya, pelajarannya, atau caranya bila kita menghadapi ujian, walakin yusbirullahu alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakatid du'a. Nah, ini tadilah. Tetapi menyabarkan oleh Allah atas dia, mensabarkan Allah atas dia. Bala itu pasti terjadi, musibah itu pasti terjadi. Lalu tadi kita disuruh banyaki sembahyang, tadi kita disuruh banyaki sedekah, kita tadi disuruh kekeluargaan jalin dengan baik, jangan dipagat. Jangan saling membelakangi antar keluarga. Dengan berkat perbuatan kita yang tadi yang sudah disebutkan di atas tadi, yusbirullahu alaihi, mensabarkan Allah atasnya. Dijadikan Tuhan hati kita itu kawa bersabar. Wa yarzuquhu sabra, Allah berikan rizki sabar.
Allah berikan rezeki sabar. Sabar tuh andaknya di mana? Di hati. Nyaman nyambat. Siapa yang mengkawa akan? Allah. Kitanya kada sanggup. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, bila kita mengerja yang tadi, sedekah tadi, maka ketika mendapatkan ujian, Tuhan kasih kesabaran atas hati kita. Ya kada sabaratan orang kau bersabar, ya kah? Kada sabaratan orang. Kada melihat daripada berapa besar fisiknya, kada melihat dari berapa dalam ilmunya, tapi sabar itu anugerah dari Allah. Mun Tuhan memberi, kawa sabar. Mun kada dibari, biar kasusuban, mun kada sabar, menangis, masang status Instagramnya, Twitternya, WhatsAppnya, Facebooknya, YouTube-nya, TikTok-nya. Diposting, napa ini posting jempol aja sebilah kesesuban. Ya kan? Diumbar ke situ kemari. Di mana nilai pahala sabar? Kada koleh napa-napa. Apabila mendapatkan musibah, simpan. Boleh kah guru bepadah aku sakit? Boleh, lawan dokter. Ya kah? Boleh bila mana hati tidak berkeluh kesah. Ya kah? Boleh aja bepadah aku garing, boleh aja mun urang betakun. Kenapa pian garing kah? Mun urang kada betakun kedusa. Emotnya kepala bebabat beingusan. Atau emot muntah ya kan. Rusak itulah menggugurkan pahala sabar. Tempulu ada peluang dapat pahala, gunakan peluang itu. Ya kan? Kita punya pilihan, posting kah kadakah? Pilih jangan kada untuk dapat pahala. Mun kita pilih posting, bu ujung garing kada koleh pahala napa. Wa yarzuquhu sabra. Allah berikan rezeki sabar. Bi barakatid doa, berkat berdoa tadi. Berkat berdoa. Allahumma illa, ya Allah, illa kecuali idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblat. Bila dia belajar minan nujum, daripada ilmu nujum, ilmu perbintangan semalam ya, perbintangan, belajarlah astronomi di sini kada, ya kan? Mengenal tata surya, mengenal nama bintang. Ilmu nujum itu jangan dikaji bila digunakan untuk meramal nasib orang. Tapi silahkan kaji, silahkan tuntut, guna apa? Li ta'rifa bihil qadra ma yu'rafu bihil qiblat, sekedar ilmu yu'rafu bihil qiblat, dapat dikenali arah kiblat. Sekedar pengetahuan ilmu yang dapat diketahui arah kiblat. Di antara syarat sembahyang, apa syaratnya? Menghadap kiblat. Di mana kiblat? Kiblat itu di mana? Nah, nunjuk kalau ke situ. Jar siapa? Mulai bahari sudah nengki itu aja ada panahnya di rumah. Seandainya ini tuh kadada, cuma apa caranya? Nah, ya kan bingung kalau tah. Seandainya kadada petunjuk, seandainya di kampung ini langgar kadada, masjid kadada, kompas kadada. Macam mana kita sumbah yang hendak menghadap kiblat? Lading silap aja ya kan. Seandainya di tengah laut yang kompas kededa, seandainya di tengah padang pasir yang kompas kededa, langgar kededa, macam mana kita tahu arah kiblat? Nah, di situ pentingnya ilmu tentang
perbintangan. Dengan ilmu itu bisa membantu kita di mana letak arah kiblat. Lalu kita mengenal timur tadi di mana? Melihat pergerakan matahari. Kita lihat pergerakan matahari. Matahari tadi arahnya dari sana. Nah, makanya arahnya ke situ. Kenal berarti. Oh, berarti situ timur, situ itu barat. Ya kah? Situ utara, situ selatan. Jujur kah? Situ kah utara, situ selatan nggak? Situ utara ya kah? Situ utara, situ selatan. Di mana posisi letak Mekah untuk wilayah Martapura? Letaknya di arah barat. Jar kita ya kah? Gitu kalau letaknya posisi sebelah barat. Matahari tadi kemana arahnya? Ke situ, Pang. Nah, berarti arah kiblat ke situ. Ya kah? Arah kiblat berarti di situ. Nah, itu ngarannya mengenali kiblat dengan ilmu perbintangan. Boleh dikaji sekedar itu. Meramal ada boleh. Waqatis salat, waktu-waktu sembahyang. Waktu sembahyang Ika mengenal waktu zuhur dengan cara apa? Azan jar ya kah? Ada yang mendengar panggilan azan, ada yang mengenal dengan apa? Jam. Kalau ini kededa. Kalau panggilan azan kededa. Kalau radio kededa. Nah, lalu matahari. Waktu zuhur yaitu gelincirnya matahari. Waktu zuhurin min zawaila liha. Waktu zuhri min zawaliha ila anzada an mitini syai'in zallala. Waktu zuhur itu mulai gelincirnya matahari sampai bayangan itu 2 kali lebih besar daripada sampai bayangan itu sama dengan bentuk asli yang punya bayangan. Ini yang punya bayangan. Tentunya ada bayangan. Waktu zuhur kapan? Waktu zuhur itu bayangan gelincir. Ini benda ada bayangan. Kalau bayangannya ada di sini itu namanya gelincir. Ya kah? Kalau bayangannya masih membibir gitu aja nah. Ya kah pas di tengah itu namanya masih bukan gelincir. Kalau sudah ada geser sedikit ke sini sebut gelincir. Sampai kapan habis waktu zuhur? Yang zuhur itu dengan habisnya waktu zuhur, sholat kita jadi kodoan, bukan lagi adaan. Ketika bayangan sama dengan bentuk yang punya bayangan. Yang punya bayangan ini, bayangannya ini. Apabila ini tingginya umpama 10 cm, lalu bayangannya 10 cm, berarti waktu zuhur habis. Habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Nah gitu ilmunya. Summa bihi yadkhulu waqtul asri waqtiramit lazili dzaqal qadri. Kemudian dengan habis waktu zuhur masuk waktu asar. Nah itu kaji ilmu mengenal waktu, ilmu bintang juga ngaranna. Boleh gak dikaji? Boleh. Fayajuzu zalika, boleh yang demikian itu. Wa ma ta'allumu ilmi tib fayajuz. Adapun mempelajari ilmu doktor wallahu a'lam.